COVID itu sendiri dari beberapa penelitian ternyata efeknya katanya itu malah berakibat merusak ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Hai Besti, hai Kelepah, hai Mahanai. Ketemu lagi kita di Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan RSUD Menggala dengan tema batuk di era COVID bersama Dr. Aprilianda, spesialis paru, konsultan Magister Kesehatan yang merupakan Direktur Umum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Dokter Apri, untuk batuk di era COVID ini maksudnya seperti apa ya? Ya, jadi sebelum kita mau masuki penjelasan tentang batuk di era COVID, saya ingin menjelaskan dulu definisi dari batuk itu sendiri. Karena batuk itu sebenarnya terbagi jadi dua ya. Batuk yang memang dia respon kita fisiologis, misalnya kalau kita tersedak atau kita terkena bahan-bahan yang membuat kita merangsang buat batuk atau bersin, itu merupakan respon fisiologis. Sedangkan definisi dari batuk itu sendiri merupakan respon fisiologis dari tubuh untuk mempertahankan agar benda atau sesuatu tidak masuk ke dalam saluran nafas di bagian bawah. Nah, COVID itu sendiri dari beberapa penelitian ternyata efeknya di kemudian hari lebih buruk dibanding dengan penyakit yang selama ini kita ketahui, seperti misalnya adalah tuberkulosis atau pneumonia. Jadi itu yang harus kita lebih waspadai ke depan. Jadi tidak ada lagi anggapan bahwa batuk tersebut merupakan batuk biasa lagi. Karena orang-orang di Indonesia ini paling seneng bilangnya kalau batuk itu, ini batuknya batuk biasa kok dok. Batuk yang luar biasa itu seperti apa bu, bapak? Nah, mereka kan masih bingung. Jadi rata-rata pasien itu datang sudah berlanjut ke stadium yang lebih lanjut. Selain dari infeksi juga batuk itu bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit keganasan yang lain. Jadi kita menerangkan itu lebih menjurus ke long COVID-nya. Gitu. Batuk di era pandemik ini ada batuk karena memang dia merupakan akibat dari COVID yang pernah diderita, atau memang dia bukan menderita COVID, dia memang menderita penyakit infeksi lain yang sebelumnya memang ada, seperti tadi saya jelaskan pneumonia atau TBC. Kalau batuk COVID sendiri ada nggak kriteria yang khas gitu? Atau hampir sama semuanya gitu dok? Jadi yang jelas kriteria yang bisa kita khaskan itu batuk itu terjadi setelah 3-6 minggu setelah kita sembuh atau dinyatakan sembuh dari infeksi COVID. Itu yang harus kita waspadai. Jadi setelah 3-8 minggu dari beberapa jurnal itu kalau dia batuk-batuk, kita dapat menjurus ke itu merupakan akibat dari COVID atau disebut juga long COVID atau long term COVID atau yang lain istilahnya banyak. Itu yang harus kita waspadai. Jadi intinya batuk COVID itu batuk pada pasien-pasien yang sudah pernah terkena COVID, atau pasien itu ternyata memang sebelumnya tidak sadar bahwa dia terkena COVID. Jadi dia datang untuk memeriksakan diri, ternyata dari hasil radiologisnya memang dia ternyata ada sequel atau scar atau bekas dari COVID. Gitu. Jadi memang harus untuk mengetahuinya dengan pemeriksaan ya dok ya? Ya, lebih betul. lanjut gitu ya dok ya? Ya. Terus kira-kira perkiraan sembuhnya ini dokter untuk pada batuk COVID itu kan lama ya dok ya? Betul. Nah untuk lamanya itu berapa lama batuknya? Oh ya. Jadi kita bagi dulu batuk COVID itu terbagi menjadi 3. 1, batuk yang memang ada gejala, tapi dari hasil pemeriksaan atau radiologisnya tidak ditemukan kelainan. Yang kedua,
batuk dengan gejala dan rasasan radiologisnya menunjukkan memang dia bekas COVID, atau kedua-duanya dia memang sudah bergejala, sudah ronsennya juga sudah positif, dan dia memang sudah tahu bahwa itu adalah COVID. Jadi berapa lama, dari beberapa penelitian yang paling banyak itu dilakukan di Eropa sebanyak 160 pasien. Dari jumlah tersebut hampir 35%-nya itu menunjukkan dia kalau tidak diobati atau memakai antioksidan dia akan berkepanjangan batuknya. Jadi dia seperti batuk-batuk pada pasien-pasien yang PPOK. Jadi pasien paru obstruksi kronis, dia bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan kalau dia tidak diobati atau tidak memakai antioksidan. Pakai antioksidan? Iya. Antioksidan. Oh, iya. Untuk untuk batuknya sendiri itu kan bisa bertahun-tahun. Berarti kalau misalnya tidak diobati, berarti itu bisa kambuh berulang ya, Dok ya? Kambuh-kambuh terus ya, Dok, untuk batuknya sendiri. Dan apakah masih tetap menular? Jadi batuknya itu sudah tidak menular lagi, dikarenakan memang COVID-nya kan sudah tidak ada di dalam tubuh. Tapi yang menyebabkan dia batuk-batuk itu merupakan squel atau scar atau lukanya yang lama. Jadi kalau kita jatuh, misalnya kita kan ada tergores, nah itu goresan di parunya itu lebih buruk atau lebih jelek dibanding dari infeksi tuberkulosis. Jadi dia dapat berlangsung bertahun-tahun selama scar atau squelenya itu tidak diobati. Khas yang menyertai batuk sendiri kalau pada COVID gitu, Dok, ada nggak yang khasnya sendiri selain dia biasanya kan kalau kita tahu kan dia sesak nih, Dok, ada lagi nggak dokter selain itu? Jadi batuk karena COVID itu memang suka dibedakan dengan infeksi lainnya, tapi yang tadi kan kata kuncinya, clue-nya itu dia pernah terinfeksi COVID. Itu kata clue yang pertama. Sedangkan kata clue yang kedua, dia tidak pernah atau memang dia tidak ada riwayat asma atau PPOK atau penyakit yang lain yang sebelumnya, tapi dia batuk lebih dari 8 minggu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, memang dia ada scar atau sequelae dari COVID itu sendiri. Itu yang paling bisa memastikan diagnosa pastinya. Tapi kalau dia hanya berdasarkan dari gejala, kita belum bisa menentukan itu batuk karena COVID. Iya. Untuk untuk sembuhnya aja itu dengan dia pengobatan itu udah pasti sembuh ya, dokter, dari COVID ya, dokter ya? Iya, dari COVID memang sudah sembuh, tapi untuk menyembuhkan square atau scarnya itu kita membutuhkan tadi yang saya sebut tadi antioksidan untuk khususnya untuk di paru-paru, sehingga luka yang terdapat di dalam tubuhnya itu, dalam paru-paru tersebut dapat tidak menimbulkan gejala sisanya. Jadi kalau kita jatuh, kita nggak ada bekas lecetnya atau bekas korengnya lah. Kalau jadi benar-benar mulus, sehingga fungsi paru tersebut dapat berfungsi dengan baik. Ada ini nggak, dokter, kan kalau misalnya saat kita sudah sembuh dari COVID tapi kita masih tetap batuk nih, dokter, ada nggak terapi-terapi selanjutnya untuk kita batuknya ini tertanggulangi gitu, dokter, sehingga kita bisa, apa memang butuh terapi lebih lanjut atau gimana? Ya itu yang perlu saya sampaikan. Sebaiknya kita langsung berobat ke ahlinya, jangan kita mengobati diri sendiri atau lagi membeli obat-obat yang belum tentu yang jelas. Karena obat-obat yang katanya itu malah berakibat merusak ginjal. Jadi sebaiknya kita menghubungi memang yang expert atau ahli di bidangnya, mungkin ke dokter paru atau dokter spesialis penyakit dalam atau dokter anak jika masih anak-anak. Ada kiat-kiat khusus nggak, dokter, untuk khususnya orang awam nih, dokter, untuk mengetahui batuk yang di COVID, jadi supaya tidak berpikiran bahwa yang dia batuk pasti itu COVID gitu. Berarti kan di sini kan kita harus datang ke rumah sakit ya, dokter, atau dokter untuk tahu bahwa dia itu COVID, selain dia dites juga gitu bahwa dia COVID. Kira-kira
ada nggak memberitahu ke orang awam bahwa dia ini jangan takut atau apa gitu dokter, supaya kita orang awam tidak berpikiran itu, oh ini COVID nih gitu loh dokter. Jadi sejak 2 tahun yang lalu itu memang kita masih dihantui oleh COVID ya. Rata-rata kita kalau batuk, sesek, kita kalau ke rumah sakit nanti di COVID kan. Padahal terus terang rumah sakit itu sekarang ini dari dulu pun tidak menyenangi adanya pasien COVID. Jadi jangan salah persepsi dulu. Jadi rumah sakit itu lebih menyenangi mendapat pasien di luar COVID. Kenapa? Karena satu, COVID itu membahayakan para nakes itu sendiri. Yang kedua, jika sudah ada COVID terdengar aja di rumah sakit itu 2 tahun yang lalu, itu rumah sakit itu malah jadi sepi karena kebanyakan semua katanya di COVID kan. Padahal yang memeriksa itu bukan dokter, perawat atau para medis yang lain, tetapi kita kan menggunakan alat tools. Jadi alat itu memang sudah dibuat memang khusus untuk memeriksakan COVID. Jadi bukan dokter atau nakes yang menyatakan atau meng-COVID-kan pasien itu tersebut. Itu yang harus bisa dimengerti. Jadi tidak semua gejala batuk dan sesak itu pastinya nanti menjadi COVID. Enggak, belum tentu. Itu tergantung pemeriksaan, dan jika memang hasil pemeriksaannya sudah menunjukkan COVID, ya bukan karena rumah sakit tersebut yang meng-COVID-kan itu pasien. Jadi ya harus pelan-pelan kita memang harus mengedukasi bahwa rumah sakit juga tidak menyenangi bahwa ada pasien COVID. Itu yang harus ditanyakan dulu. Tidak ada keuntungan dari merawat pasien COVID sebenarnya dibanding dengan pasien yang lainnya. Iya. Berarti untuk teman-teman di luar yang ibaratnya ingin mengetahui atau takut kalau ini batuk karena COVID atau apa, ya jangan berpikir seperti itu ya, karena memang dia mesti harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya. Setidaknya dia harus datang ke rumah sakit atau dokter yang memang dia bisa memberikan edukasi tentang COVID ya dokter ya. Gitu. Ada nggak dokter kiat-kiat supaya untuk masyarakat lebih mengantisipasi untuk masalah COVID? Kan sekarang udah nggak terlalu jadi tren masalah COVID ini dokter. Kira-kira untuk mengantisipasinya bahwa jangan sampai ada kita tidak terkena COVID gitu dokter. Yang tidak ada COVID ya satu, menjalankan prokes dengan baik dan benar. Walaupun banyak sekarang itu yang sudah tidak menggunakan masker lagi. Itu salah satu cara terbaik adalah semasa masih pandemi, kita tetap memakai alat untuk pelindung diri kita sendiri. Jangan kita membandingkan dengan di luar sana. Mungkin di luar negeri orang-orang sudah tidak memakai masker lagi. Tapi kenapa? Kan ada dasarnya. Yang satu, pencegahan mereka itu lebih baik dibandingkan di negeri kita sendiri. Di negeri kita sendiri yang namanya vaksin aja masih menjadikan perdebatan. Sampai hari ini pun masih didebat bahwa vaksin itu tidak ada gunanya. Sedangkan di luar negeri itu vaksin itu sudah 100% dipakai oleh penduduknya. Jadi mereka berani untuk tidak memakai masker lagi. Di samping itu, angka kesakitan atau jumlah pasien yang dirawat dengan COVID itu memang sudah hampir nol, hampir zero. Sedangkan kalau di Indonesia masih banyak, masih ada dan masih banyak yang sedang dan berat. Jadi tidak gejala ringan saja, tapi gejala sedang dan berat itu masih banyak. Itu disebabkan karena mungkin vaksinnya hanya 1 kali atau 2 kali atau tidak pernah melakukan vaksin sama sekali. Jadi ya, yang pertama prokes, yang kedua mengikuti semua yang dianjurkan pemerintah supaya hidup lebih sehat. Jalankan hidup sehat, cukup makan, cukup tidur, olahraga yang teratur, dan mengikuti semua pola hidup sehat. Oke. Jadi dokter, kesimpulan dari yang dokter sampaikan dari tentang batuk di era COVID ini apa dokter? Yang pertama tadi, segera berobat jika gejala sudah sangat mengganggu, walaupun itu hanya 3 hari. Jangan sampai menunggu sampai 2 minggu.
Yang kemudian yang kedua, jangan takut untuk pergi berobat ke rumah sakit karena rumah sakit tidak pernah meng-COVID-kan pasien. Yang ketiga, tetap menjalankan prokes dan hidup sehat. Dan yang terakhir, dan itu yang paling utama, jangan lupa kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu terhindar dari masa-masa pandemi ini dan selalu diberikan kesehatan. Oke dokter, terima kasih atas penjelasan serta kehadiran dokter dalam Ngopi Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada kopinya.